Oke, kita langsung mulai aja ya. Selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar rahasia sejarah sebuah tempat yang sering banget salah dipahami. Kalau dengar kata Malang, mungkin yang terlintas di kepala kalian itu daerah pedalaman yang sejuk, adem, tempat liburan. Tapi tunggu dulu, di masa lalu, wilayah ini sebenarnya adalah mesin peradaban yang super dinamis. Ibaratnya, ini tuh benteng alam raksasa tempat para raja berebut kekuasaan. Sejarahnya benar-benar ngebuktiin gimana geografi yang ekstrim malah ngebentuk salah satu pusat kekuasaan paling strategis di Nusantara. Nah, kita sering banget denger mitos kayak gini. Emangnya daerah pedalaman itu udah pasti bakal selalu tertinggal. Logikanya kan, kalau lokasinya terkurung daratan, jauh dari pesisir yang jadi jalur perdagangan dunia, pasti lambat banget dong majunya. Baik secara politik maupun budaya. Kayak terisolasi gitu. Tapi pertanyaannya, apa benar selalu begitu? Kita bakal buktiin kalau mitos itu salah besar. Fakta menariknya nih, sejarawan bernama Arnold Lebet di tahun 1988 punya teori yang benar-benar mematahkan asumsi itu. Menurut dia, Malang ini justru anomali yang luar biasa. Bukannya tertinggal, daerah pedalaman ini malah jadi semacam pusat inovasi budaya. Mereka justru ngasih pengaruh besar ke daerah-daerah di sekitarnya. Jadi, masyarakat kuno di sana itu nggak terpenjara sama lokasi geografis mereka. Sebaliknya, mereka pinter banget manfaatin alam yang ada, beradaptasi, dan akhirnya berjaya. Terus gimana cara mereka ngelakuin itu? Kuncinya ternyata ada di tanah yang mereka injak sendiri. Jadi, alur paparan kita kali ini, pertama kita bahas mitos pedalaman. Terus lanjut ke lahirnya Danau Purba, benteng alam raksasa, 5 gerbang strategis, dan terakhir, pusat 5 kerajaan. Kita masuk ke bagian pertama. Lahirnya Danau Purba di masa lalu yang sangat jauh. Buat paham wilayah ini secara utuh, kita harus narik waktu jauh ke belakang, ke skala geologis yang benar-benar epik. Di masa Pleistosen, sekitar 2,58 juta tahun sampai 11.500 tahun yang lalu, daerah ini dibentuk dari rentetan letusan gunung api strato yang super dahsyat. Saking gilanya letusan ini, puncak-puncak gunungnya sampai hancur berantakan. Nah, lama-lama, lubang kawah raksasa ini tersumbat. Hasilnya, terbentuklah cekungan super dalam, sebuah kaldera raksasa di bekas puncaknya. Kondisi saat itu brutal banget. Isinya cuma aliran lava dan lahar dingin dari Gunung Kawi, Arjuno, dan Semeru. Benar-benar neraka yang nggak mungkin bisa ditinggali. Tapi, pelan-pelan keadaannya berubah. Menjelang akhir masa Pleistosen, suhu yang tadinya ekstrim mulai mendingin. Beberapa gunung api purba ini mati, walaupun yang lain kayak Kelut, Semeru, dan Welirang masih aktif. Cekungan kaldera raksasa yang tadi kita bahas, pelan-pelan mulai keisi sama air hujan yang turun deras dari lereng-lereng gunung sekitarnya. Tempat yang tadinya neraka vulkanik berubah jadi rawa dan akhirnya berevolusi jadi danau purba Malang yang luar biasa luas, dalam dan tenang banget. Bayangin aja ada danau raksasa di sana. Terus gimana ceritanya danau segede itu bisa berubah jadi daratan yang kita kenal sekarang? Prosesnya panjang dan saling berkaitan. Awalnya, gerakan dari dalam bumi dan material vulkanik kayak lava dan lahar mulai bikin dasar danau jadi dangkal. Tumpukan material ini terus mendesak air ke atas. Dan yang paling krusial, aliran air raksasa ini akhirnya menjebol dinding pembatasnya dengan kekuatan penuh, lewat palung Sungai Berantas ke arah selatan, terus belok ke barat ke arah Blitar dan Kediri. Air danaunya surut total. Nah, karena bekas danau ini isinya endapan vulkanik ribuan tahun, tanahnya otomatis jadi dataran tinggi yang luar biasa subur, benar-benar tempat yang sempurna buat ditinggali manusia. Lanjut ke bagian kedua, benteng pegunungan alami, sebuah mangkok geografis raksasa. Setelah air danau purba surut, bentang alam yang tersisa ini nih yang jadi bintang utamanya. Coba kalian bayangin, topografi daerah ini itu kayak sebuah cawan atau mangkuk raksasa. Karena letaknya di bekas kaldera, daerah ini seolah-olah terkurung sama benteng alam yang masif banget. Dindingnya bukan batu bata ya, tapi barisan pegunungan yang menjulang tinggi. Ini menciptakan sistem pertahanan alami yang nyaris mustahil buat ditembus musuh dari luar. Biar lebih kebayang, mari kita absen tembok-tembok raksasa yang ngejagain benteng ini. Di sebelah utara ada 4 penjaga sekaligus, Gunung Anjasmoro, Welirang, Arjuno, dan Bromo Tengger. Di sisi timur berdiri gagah Gunung Semeru. Di tengah ada Gunung Kawi dan Buring. Terus di selatan dipagari langsung sama tebing pegunungan Kapur Kendeng. Dan terakhir di barat ada gunung berapi aktif, Kelut. Secara harfiah, formasi ini bikin wilayah tersebut dikelilingi benteng alam 360 derajat. Gila kan? Masuk ke bagian ketiga, 5 gerbang strategis untuk mengakses benteng ini.
Namanya juga benteng, segede apapun pasti ada pintu masuknya dong. Dan orang-orang di zaman Hindu-Buddha dulu tuh pinter banget baca geografi. Mereka manfaatin celah-celah lembah di antara gunung-gunung raksasa ini buat akses keluar masuk. Ada 5 perlintasan purba utama yang dipakai. Perlintasan utara di antara Tengger dan Arjuno, perlintasan timur di antara Semeru dan Pegunungan Kapur, perlintasan selatan di antara Kawi dan Pegunungan Kapur, perlintasan barat di antara Welirang dan Kawi. Dan satu lagi yang cukup ekstrim, yaitu perlintasan Pacet di antara Welirang dan Anjasmoro. Karena rute ini udah ada dari zaman purba, wajar banget kalau sekarang kita banyak nemuin peninggalan arkeologis di sepanjang jalur-jalur itu. Nah, dari kelima celah tadi, perlintasan utara, yang sekarang kita kenal sebagai daerah Lawang, adalah gerbang yang paling penting. Kenapa coba? Soalnya, ini jalur utama buat menuju pelabuhan di Pasuruan dan Surabaya. Saking pentingnya pintu utara ini, ada bukti tertulis yang keren banget nih. Di Prasasti Katiden II dari tahun 1317 Saka disebutin ada pajak yang namanya Jalang Palawang. Sederhananya, ini tuh semacam pajak jalan tol zaman kuno. Ini bukti valid kalau dari dulu, lalu lintas di gerbang utara ini udah super sibuk dan punya nilai ekonomis sekaligus militer yang sangat tinggi. Bagian keempat, Pusat 5 Kerajaan, di mana geografi mendikte takdir. Perpaduan lokasi yang aman, tanah yang subur banget, ditambah gerbang yang gampang dikontrol, memicu sebuah dinamika yang seru. Kita bisa ngeliat di mana cawan raksasa ini diperebutkan dan dimanfaatkan dari abad ke abad. Mulai dari kerajaan Kanjuruhan di abad ke-8, terus lanjut ke Empu Sindok dari Mataram kuno di abad ke-10, kebangkitan Singasari di abad ke-13, di era Majapahit ada kerajaan bawahan bernama Kabalan, sampai yang terakhir, kerajaan Sengguruh di abad ke-16. Semuanya milih buat memusatkan kekuatan di mangkuk yang sama, karena alasan taktis yang juga sama. Kalau mau paham gimana cara pikir militer mereka, kita harus kenalan sama konsep truk wall basis. Intinya ini adalah taktik bikin pangkalan mundur yang super aman. Waktu Raja Empu Sindok mindahin pusat pemerintahan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur di tahun 929 Masehi, dia ngelihat tempat ini bukan cuma sebagai kota, tapi sebagai truk wall basis yang benar-benar sempurna. Kalau kerajaannya diserang musuh, ini adalah tempat paling aman buat mundur, ngumpat, ngumpulin tenaga, dan ngerencanain serangan balik. Yang bikin merinding, analisis geografi militer abad ke-10 ini terbukti valid banget sampai-sampai berabad-abad setelahnya, strategi ini diulang-ulang terus. Tokoh-tokoh militer top kayak Trunojoyo, Untung Suropati, sampai Laskar Pangeran Diponegoro, semuanya memanfaatin benteng alam ini buat memulihkan kekuatan dan nyusun ulang basis perlawanan habis kalah perang. Oke, sekarang kita lihat gimana bentang alam ini dipakai buat strategi nyerang yang agresif. Di abad ke-13, Raja Wisnuwardana dari Tumapel mindahin pusat pemerintahannya ke utara, ke daerah yang nanti kita kenal sebagai Singhosari. Pemindahan ini bukan asal pilih lokasi ya, ini dilakuin khusus buat mengunci gerbang utara alias perlintasan Lawang tadi. Dengan menguasai Lawang, Singhosari ngamanin jalan ke laut. Ini langkah geostrategis yang brilian banget, persiapan penting buat agenda ekspansi besar mereka yang namanya Cakramandala. Logikanya simple, siapa yang pegang gerbangnya, dialah yang ngontrol dunia luar. Biarpun bisa buat nyerang, fungsi inti cawan ini tetap sebagai tempat perlindungan. Di akhir masa Hindu-Buddha, waktu kerajaan-kerajaan mulai tumbang dan Kesultanan Demak makin meluas, muncullah kerajaan Sengguruh. Ini ibarat benteng pertahanan terakhir. Mereka sengaja milih lokasi yang benar-benar terpencil, di Pegunungan Kapur Kendeng Selatan, dilindungi rapat sama aliran Sungai Berantas dan Sungai Metro. Mereka ngejadiin medan yang paling susah ditembus ini buat ngumpet dan nahan invasi militer musuh. Nah, poin pentingnya ada di angka ini nih, 1545. Karena pertahanan alamnya yang ekstrim banget dan penempatan lokasi yang cerdik, Sengguruh berhasil nahan gempuran Demak lama banget. Kerajaan ini baru benar-benar jatuh di tahun 1545. Jauh setelah wilayah-wilayah lain di Jawa Timur udah takluk duluan. Geografi benar-benar ngasih mereka perpanjangan waktu, ibaratnya extra time yang sangat berharga di medan perang. Kalau kita tarik benang merahnya, ada satu kesimpulan yang pas banget ngerangkum paparan kita kali ini. Malang itu secara historis nggak pernah terisolasi. Asal-usul vulkaniknya yang brutal justru ngebentuk mangkuk alami yang subur dan dijaga sama benteng alam terkuat. Dan itulah yang bikin tempat ini jadi basis strategis paling mutakhir. Bayangin aja dari amukan lava, berubah jadi danau purba raksasa, terus surut dan menjelma jadi benteng pelindung buat 5 kerajaan besar. Ini bukti kuat kalau geografi itu nggak cuma nunjukin titik di peta, tapi benar-benar ngebentuk cara sebuah peradaban bertahan hidup, bertarung sampai akhirnya berjaya. Terus, dari semua itu, ada satu pertanyaan menarik nih buat kalian. Setelah ngelihat gimana gunung dan sungai purba diam-diam bisa nentuin nasib kerajaan-kerajaan besar, coba deh perhatiin tempat tinggal kalian sendiri.
Kira-kira, gimana sih geografi tersembunyi di kota kelahiran kalian diam-diam ikut ngebentuk sejarah, budaya, atau bahkan rutinitas kalian hari ini? Pasti ada cerita keren yang nunggu buat digali di balik bukit atau sungai di dekat kalian. Oke, seru banget bisa ngebedah paparan ini bareng kalian. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah kita yang selanjutnya ya.